Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulindra Rejab Mujono. Izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan hasil diskusi yang diberikan tema peradilan Islam zaman Kerajaan Nusantara. Oke, next berikutnya ya. Untuk periode masa awal, yang pertama yaitu periode Tafkhim. Periode Tafkhim yaitu pada masa awal Islam datang ke Nusantara, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui banyak hal tentang Islam. Bila timbul permasalahan, mereka saling tunjuk-menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Gitu ya. Apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk, maka itu adalah keputusan yang akan diambil oleh orang-orang tersebut istilahnya. Ya, yang kedua yaitu periode ahlal hali wa al aqdi, yaitu setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan cara ahlal hali wa al aqdi, yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. Nah, jadi di sini untuk periode ahlal hali wa al aqdi itu sudah mulai ada perkembangan, yaitu di mana orang-orang yang mampu, yang terpercaya dan memiliki wawasan yang luas itu dia ditunjuk menjadi hakim istilahnya untuk mengatur kehidupan masyarakat pada zaman itu ya. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode Tauliyah, yaitu setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari imam atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali yul amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala negara atau sultan ya. Untuk periode tauliyah, hakim sendiri ditunjuk oleh sultan atau raja di daerah tersebut. Nah, bersamaan dan perkembangan masyarakat Islam ketika kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1605 Masehi, Nusantara sudah terdiri dari sejumlah kerajaan Islam. Pada periode ini, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sudah mempunyai pembantu jabatan agama. Di tingkat kecamatan disebut penghulu naib, di tingkat kabupaten ada penghulu seda, dan di tingkat kerajaan disebut penghulu agung, di mana fungsinya sebagai hakim atau qadhi yang dibantu beberapa penasihat yang kemudian disebut dengan pengadilan serambi. Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa Kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dari kalangan pesantren. Sebenarnya sebelum Islam datang ke Nusantara, di negeri ini telah dijumpai dua macam peradilan, yaitu peradilan perdata dan peradilan padu. Peradilan perdata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Untuk peradilan perdata itu dari segi materi hukumnya bersumber dari hukum Hindu. Nah, sebelum adanya Islam itu memang sudah ada peradilan di Nusantara ini, yaitu tadi peradilan perdata dan peradilan padu, tapi lebih ke hukum Hindu. Dan peradilan padu berdasarkan pada hukum Nusantara asli yang tidak tertulis, jadi istilahnya kayak adat kebiasaan gitulah ya, pengadilan padu. Kemudian akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7, dan
ke-8 Masehi sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara. Di kawasan utara Pulau Sumatera lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan ke-14 Masehi yang dimulai di Kerajaan Samudra Pasai. Penyiaran Islam ini dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Hadramaut dan Gujarat, India, dan sebagian kecil dari orang-orang Persia. Perkembangan Islam pada masa ini lebih dominan di daerah-daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan pelabuhan. Daerah pedalaman Islam lebih sedikit karena terbatasnya transportasi pada saat itu. Jadi Islam dulu masuk ke Indonesia itu pada masa Kerajaan Samudra Pasai itu lebih banyak di daerah-daerah pesisir pantai dan pelabuhan karena setelah melakukan perjalanan lewat berlayar dari Persia, Hadramaut ataupun Gujarat, itu mereka langsung melakukan perdagangan di dekat-dekat pantai Indonesia dan sekitaran pelabuhan di Indonesia. Untuk pedalaman sendiri itu jarang karena terbatasnya transportasi pada saat itu. Nah, untuk di Kerajaan Samudra Pasai ini ada beberapa tingkat pengadilan, ada 3. Jadi tingkat pengadilan pertama atau yang disebut dengan kecik ini untuk pengadilan menangani perkara-perkara ringan. Sedangkan pengadilan tingkat 2 itu untuk kesalahan-kesalahan yang dibilang sedang, dan untuk tingkat kedua ini dinamakan ule balang, dan tingkat akhir atau tingkat yang ketiga yaitu Mahkamah Agung. Ini untuk menangani orang-orang yang sudah mengalami kesalahan yang sangat berat, contohnya berzina, merampok ataupun yang lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua ada Peradilan Agama Islam di Kerajaan Kesultanan Mataram. Kerajaan Islam yang paling penting di Jawa adalah Demak yang kemudian diganti oleh Mataram. Di Indonesia Timur yang paling penting adalah Goa di Sulawesi Selatan dan Ternate yang pengaruhnya luas hingga kepulauan Filipina. Gitu. Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh di kalangan kerajaan. Banyak di antara mereka memeluk agama Hindu. Pada masa Sultan Agung memerintah, yaitu tahun 1613 sampai 1645, hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di kerajaan itu. Oke, untuk yang mempunyai lembaga hukum, untuk Kerajaan Mataram sendiri dia memiliki lembaga hukum yang bernama Pengadilan Surambi, yang juga dipunyai oleh kerajaan di Surakarta. Lembaga ini diketuai penghulu hakim, dibantu oleh 4 orang anggota bernama Patok Nagara. Patok Nagara itu istilahnya orang yang dimana itu tuh jabatannya aslinya rendah, namun itu memiliki peranan penting di dalam sebuah kerajaan, yang dimana Patok Nagara itu maksudnya istilahnya bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi emang Patok Nagara itu yang mengerti banget tentang keadaan di masyarakat dan permasalahan-permasalahannya. Patok Nagara itu bisa sering juga disebut sebagai abdi dalem. Nah, gitu. Jadi di setiap permasalahannya itu, permasalahan di daerah kerajaan situ, nah itu tuh seorang Patok Nagara yang melihat adakah masalah-masalah itu yang kemudian nanti dibawa ke kerajaan gitu. Kemudian tugas lain dari Patok Negara yaitu
bertanggung jawab atas kehidupan keagamaan dalam masyarakat dan kemakmuran masjid milik raja yang bisa kita sebut dengan istilah kalau saat ini tuh Masjid Agung. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab oleh patok negara. Kalau dulu namanya Masjid Keagungan Dalem. Untuk sekarang namanya mungkin berubah menjadi Masjid Agung. Kemudian selanjutnya itu peradilan Islam di Kerajaan Aceh dan Banjar. Di Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tingkat kampung yang dipimpin kecik. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara yang tergolong ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim. Untuk yang kedua, apabila yang berperkara tidak puas dengan keputusan tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat yang kedua, yakni Ulu Balang. Yang ketiga, bila pada tingkat Ulu Balang juga dianggap tidak dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ketiga yang disebut Panglima Sagi. Dan yang keempat, seandainya keputusan Panglima Sagi tidak memuaskan, masih dapat mengajukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung yang terdiri anggotanya Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja Bandara, dan fakih atau ulama. Sistem peradilan di Aceh sangat jelas menunjukkan hierarki dan kekuasaan absolutnya. Yang selanjutnya yaitu pengadilan agama di Kerajaan Banjar. Yang selanjutnya pengadilan agama di Kerajaan Banjar. Untuk tanggal validnya kapan Kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan itu masuk ke Indonesia itu belum ada yang menetapkan dengan pasti. Tetapi ada setidaknya yang berspekulasi bahwanya pada abad ke-16. Untuk pengadilan agama di Kerajaan Banjar ini itu sudah sangat komprehensif, artinya sudah sangat kompleks. Dia melaksanakan hukum Islam. Yang sebagai contoh, semisal ada pada saat itu bagi siapa saja yang mencuri itu hukumannya adalah hukum potong tangan, dan bagi siapa saja yang melakukan zina itu akan mendapatkan hukuman rajam. Kemudian ada juga di sini disebutkan bahwasanya siapa saja yang menodai agama atau menistakan agama itu akan dihukum mati gitu. Jadi sudah sangat kompleks untuk Kerajaan Banjar ini. Sudah sangat menerapkan. Oke, yang selanjutnya yaitu peradilan agama Islam di Priangan. Tak hanya di daerah kekuasaan Sultan Agung saja, tetapi di pesisir sebelah utara Jawa, utamanya di Cirebon, hukum Islam utamanya yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan amat banyak berpengaruh. Tercatat di Priangan misalnya adanya pengadilan-pengadilan agama yang mengadili perkara yang dewasa ini masuk kepada masalah-masalah subversif. Jadi untuk peradilan agama Islam di Priangan ini lebih kepada hubungan masalah-masalah kekeluargaan. Nah, di peradilan agama Priangan ini terdapat 3 bentuk peradilan. Yang pertama peradilan agama, yang kedua peradilan drigama, dan yang ketiga peradilan cilaga. Peradilan agama adalah perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukum mati. Kemudian yang kedua yaitu peradilan drigama, adalah perkara-perkara perkawinan dan waris. Yang ketiga yaitu peradilan cilaga, khusus menangani sengketa perniagaan. Pengadilan ini dikenal dengan pengadilan wasit di kerajaan pada saat itu. Yang selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Untuk di Kesultanan Banten sendiri hanya ada satu macam pengadilan, yaitu kadi yang
Istilahnya pengadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Pada abad ke-17, Kesultanan Banten sudah sempurna menerapkan hukum Islam. Nah, kemudian maka pada awal abad ke-17, penguasa kerajaan Mataram baru masuk agama Islam. Ini dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam pada permulaan abad ke-17, maka penyebaran Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia karena wilayah kekuasaan kerajaan Mataram hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu peradilan agama Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Jadi di peradilan agama di Sulawesi ini, raja sangat berperan dalam peraturan adat dan peraturan ajaran Islam itu sendiri. Di Sulawesi ada hierarki peradilan pada kerajaan Sulawesi. Yang pertama yaitu khotib atau bilal itu untuk hakim tingkat pertama. Yang kedua yaitu parewa syara parewa adek, yaitu tingkatan kedua dalam hierarki peradilan kerajaan Sulawesi. Yang ketiga qodi atau tingkat ketiga. Yang terakhir adalah raja sendiri yang dalam menghakimi suatu perkara. Yang kedelapan yaitu kerajaan Raja Ali Haji atau kerajaan Riau. Untuk di kerajaan Ali Haji atau kerajaan Riau ini telah tertata dengan rapi pada masa Raja Ali. Lembaga peradilan mempunyai kelengkapan layaknya sebuah pengadilan di masa sekarang. Peradilan terdiri dari mahkamah kerajaan yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam kerajaan dan mahkamah kecil yang bertugas menangani setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Untuk masing-masing mahkamah itu diangkat 3 orang qodi yang menangani perkara muamalah, jinayah, dan munakahat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai peradilan Islam zaman Kerajaan Nusantara pada pagi hari ini. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan bertanya kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.